gue udah nggak mau di sini lagi. Itu dia ditarik bang ke basement 3. Jadi pas lagi ngontrol kakinya kayak ada yang tarik sampai kecebur deh ke air itu. Dia lagi ngegosok, nih lewat nih dari kaca. Ser, dia langsung apaan gitu? Dia notice. Dia udah perasaan udah gak enak, dia mau buru-buru tutup hordengnya kan tutup yang begini nih, yang dua. Pas dia mau tutup kayak gini, mukanya lompok begini. Gue turun, mesin gue nggak matiin, gue turun aja, gue longok, nggak ada itu namanya gue bekas nabrak orang, apa bercak darah atau apa. Ada suara ketawa dia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randi Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan seorang narasumber. Dan kali ini pengalaman yang terjadi saat narasumber kita lagi kerja sebagai supir pribadi di daerah Jakarta. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Edoy. Siap bang. Kabar baik ya bang? Alhamdulillah. Bang Edoy nanya sedikit tentang pengalaman yang Bang Edoy alamin ini ya. Ini kejadiannya belum lama ya bang? Belum lama, gue masuk September 2022 sampai kemarin Januari 2023. Januari 2023, belum lama ya berarti lama. Ya? 6 bulan lah di situ. 6 bulan di sana, 6 bulan dan resign itu baru sekitar baru 2 bulanan. Ya. 2 bulan lalu. 2 bulan yang lalu. Oh, lo kerja di sana sebagai supir pribadi gua. Supir pribadi. Di apa nih? Apartemen di pusat kota Jakarta Selatan. Oh, iya. Di sebuah apartemen, dan gangguannya ini di apartemen ini. Di apartemen ini dari unit, dari basement. Oh, oke. Gitu. Nih pengalaman ini terjadi sama lo doang atau sama orang-orang yang ada di sekitar apartemen ini nih bang? Ya sama gua, sama security di setempat, sama bos gua nih, sama pembantunya. Oh. Dan juga banyak ada supir-supir lain pun. Berarti banyak yang ngalamin hal yang lo alamin. Iya. Bang. Dan berarti banyak saksi juga dari kejadian yang lo alamin ini. Yes, banyak saksi. Oke. Nah kita tahan dulu nih bang ceritanya nih bang ya. Nah buat teman-teman yang penasaran gimana pengalaman yang dialamin sama Bang Edoy kali ini di saat dia kerja jadi supir pribadi di sebuah apartemen di Jakarta, lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada atok-atok yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa yang ada dilihat dan dialami sama narasumber kita dan saat kejadian itu terjadi. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Edoy kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Edoy, awal mula kejadiannya lo alamin gimana nih bang? Kejadian sih belum lama ya, baru 2 bulan gue berhenti dari kerjaan gue di salah satu apartemen di daerah Casablanca. Gitu. Gue di sana kerja sebagai supir pribadi bang. Awal mula gue kerja itu nggak pernah ada gangguan karena emang tugas kerja gue itu dari jam 6 pagi cuma sampai jam 2 atau jam 3 sore. Situ karena gue fokus nganterin anak kecil, anak bos gue nih. Suatu ketika ini bos gue ini minta dijemput malam karena bos gue DJ. Oke. Gitu. Gue habis jemput bos gue jam 3-an itu gue ke basement naruh mobil.
Nah pertama gue naruh mobil ke basement, itu di posisinya di basement 2. Dia posisi apartemen itu ada 3 basement, yang digunain cuman basement 1 sama basement 2. Basement 3-nya itu dari mulai lift itu diblokir. Ada di lift itu tapi diblokir di situ, kayak nggak boleh lu turun ke basement 3. Sampai jalur mau ke basement 3 pun itu ditutup kayak mau batu-batu begitu. Gue nggak terlalu ini ya, maksudnya bahasa bodoh begitu. Gue pulang malam itu, gue naruh mobil. Pas lagi gue naruh mobil, udah arah gue jalur mau ke lift ini, itu gue diketawain. Gue lagi nungguin lift, posisi lift lagi itu lagi di lantai 25. Gue nungguin lift lumayan lama tuh turun. Nah gue duduk, gue diri, maksudnya gue diri nyender, posisi lift depan gue, nih lorong. Itu suara, ya dibilang suara kuntilanak ya, jelas banget itu. Gue diketawain. Itu nggak berhenti gue dicekikin sampai, aduh gue lewat exit aja kali ya, lewat tangga gitu. Pas lewat tangga itu, gue mau lewat tangga, pintu gue mau buka, ada yang dorong dari dalam, duk begitu. Cing, gue kata sialan begitu. Nah lift bunyi ting, gue naik buru-buru, naik lift ke lobi. Nah itu kejadian pertama kali yang gue alamin. Terus ada lagi kejadian, ini kejadian pagi bang. Jadian pagi ini sekitar jam 5:30. Nah, gue mau ngambil mobil ke basement. Gue lewat tangga exit. Begitu gue lewat tangga exit, posisinya tangganya itu dia gimana ya? Kita nggak bisa ngelihat di tangga berikutnya, enggak, jadi tembok semua. Begitu. Oke. Gue jalan dari mulai lobi terus turun sampai ketemu pintu basement 2. Nah itu gue notice tuh dari mata gue sebelah kanan ini, pas gue mau buka gagang pintu basement 2 itu ada sosok cewek. Itu ngadepnya ke arah tembok, itu rambutnya kelihatan banget, rambut cewek ngadep ke arah tembok, nangis gitu. Itu pagi sekitar jam 5:30 pagi gitu. Itu hari Senin kalau nggak salah, hari Senin. Gue pengen nengok, ya gue takut tapi gue penasaran begitu. Akhirnya gue buka aja deh pintu. Pas gue buka pintu, gue tutup lagi, gue ngelongok begitu, gue kagetin. Itu nggak ada, hilang. Cuman ada suara lagi ketawa, cekikikan. Jelas banget suara cekikikan. Gue buru-buru ke mobil. Nah ini pembantu dari bos gue. Jadi pas pembantu bos gue ini kita pulang lagi, itu hari apa kurang tahu ya, lupa ada gue harinya. Pulang gue masih di mobil. Nah ini pembantu gue jalan duluan arah ke lift begitu, arah ke lift, dan dia langsung teriak, ngejerit, lari ke arah gue bang. Ya, dia lihat lagi itu sosok yang gue lihat, sosok perempuan itu. Posisinya katanya pas lift lagi itu terbuka, itu nggak ada orang. Pas dia mau ngelangkah, itu ada sosok kuntilanak itu tuh dari langit-langit lift itu. Dari langit-langit lift begitu kepalanya tuh ngelongok. Jadinya kayak kayang gitu nempel di atas. Ini sosok anak begitu palanya. Rambutnya panjang. Dia lari ke tempat gue, langsung gue tanya kenapa. Dia manggil gue kan abang, bang. Aku ngeliat kuntilanak begini kata dia. Sosoknya ada di atas ini. Enggak, udah nggak apa-apa, jangan lewat situ bang, kita muter aja jalan. Akhirnya tuh gue muter tuh lewat jalan jalur mobil dah, biasa turun. Karena dia udah takut dah. Nah mulai dari situ tuh dia nggak mau tuh, namanya ngikut gue tuh turun ke basement. Nah satu ketika malam lagi nih,
jemput bos gua lagi nih yang habis nge-DJ. Gua salah turun di mobil. Jadinya emang kalau dibilang nih basement 2 yang dipakai kalau hampir setengah doang sih, kayaknya setengahnya lagi kosong. Nah, gua salah turun. Jadi pas gua ngelewatin posisi biasa gua parkir. Kok makin lama makin sepi di basement, gak ada mobil. Sampai di ujung ketemu turunan basement 3. Akhirnya mentok, mobil gua nggak bisa gua akhirnya mundur. Itu mobil gua digedor ya. Hah? Mobil gua digedor belakangnya. Buar, lonceng banget. Gitu. Terus dari arah basement 3, itu kan basement 3 itu di tangganya itu kan ada yang di ujung sana itu tempat mobil turun, sama ada yang di sebelah depan lagi itu bakal mobil naik. Nah itu yang di bakal tangga turun itu dijerujin besi, kayak ditutup sama troli besi gitu. Nah, Rolling door besi. rolling door besi itu ada sosok anak kecil 3 biji di situ. Lo ngeliat jelas? Gue lihat jelas, tawa-tawa. Yang satu itu anak kecilnya kepalanya kayak pecah begitu. Lari ke arah basement 3 itu. Gue kaget, gue di situ langsung buru-buru mobil gue iniin, langsung gue naik ke atas lagi. Nah ini lagi ada yang ngalamin dari security di situ bang. Nah, ini ada 2 security. Nah basement ini yang dijagain nih dari awal tuh gue kaget, security kok jarang banget turun ke basement 2 begitu. Jadi cuma di basement 1 doang tuh security stay, ke bawah udah enggak. Nah info aja sedikit, basement gua 2 ini nempel banget sih sama kuburan. Gitu ya, di daerah sana tuh kuburan. Nah ini gue dapat cerita dari security. Nah securitynya itu cuma bertahan nih 2 orang 1 bulan doang bang. Cuma 1 bulan itu 1 bisa bulan kerja di dia, situ? karena emang dia ditugasinnya di basement doang nih security. Begitu. Security lagi ngecek ke arah basement 3 begitu. Dia ngecek, kan biasalah security ngontrol dari basement 2 ke 3. Dia lagi basement 3, di basement 3 itu ternyata itu akhirnya gue juga sampai nanti di akhir gue juga sempat pengen tahu basement 3 bener emang berair gitu. Ternyata bener apa kata security ini, itu kerendam air tuh basement 3. Makanya mungkin gak digunainnya begitu kali ya, kerendam air. Nah ini yang security ini awal mulanya ini cuman kayak diketawain, dia ngeliat sosok kuntilanak nih, dia kuat, masih dia kuatin gitu bang. Nah yang bikin dia mau gue udah nggak mau di sini lagi itu dia ditarik bang ke basement 3. Jadi pas lagi ngontrol kakinya kayak ada yang tarik sampai kecebur deh ke air itu. Hah? Ditarik kakinya, ada yang narik dia, cebur ya di situ. Posisi dia lagi di mana tuh bang? Dia itu lagi ngontrol lagi bos center. Bawa biasa dah kan, biasanya kalau security basement itu nyatetin plat mobil ya yang masuk ini. Dia turun. Nah kalau kata dia itu sosoknya itu anak kecil 3 itu. Ini gue baru dapat ceritanya itu pas gue juga udah keluar dari ini. Gue kan baru 2 bulan ya keluar dari situ. Udah nggak kerja di situ lagi, kontrak gue udah habis. Gue baru dapat cerita itu pas menjak gue keluar. Nah kalau security yang satu ini dia ditemuin sama sosok hitam gede. Nah, ini gue juga nanti ketemu sama yang hitam gede ini bang. Jadi pas dia lagi di posnya, dia lagi duduk di posnya itu dia dilemparin sama kayak apa ya, kalau kata dia bilang kayak kotoran atau apa di posnya begitu, kayak kotoran bau banget kata dia. Nah, dia lagi duduk dilemparin, kata dia bau banget. Lama ada sosok hitam gede itu di samping dia dibanting. Tingginya hampir 2 meter, itu
hitam semua, badannya kurus, matanya merah becaling giginya. Nah kalau kata orang situ sih ini penunggu rajanya nih, penunggu situ yang ini dibanting tuh security. Badannya dibanting. Dibanting bang. Kelempar gitu. Kelempar dia. Itu ada saksinya juga. Jadinya kan apartemen ini kan nyatu nih ya. Nah, ini tower gua kerja sama tower ujung tuh nyatu, cuman disekatin sama rantai doang. Jadinya security sana tuh nggak bisa ke sini. Terus security dari tower yang sebelah ngelihat dia dibanting, kebanting, dia ngelihat. Sampai dia kaget, sampai dia lari loncat. Nah apa bang? Begitu. Gak tahu bang, saya kayak ada yang banting, kebanting aja. Orang dia bilang sosok tinggi hitam itu ada di sampingnya, dia kaget, terus kayak dibanting dia sama dia. Cuman ngegerem doang tuh sosok hitam itu. Gitu. Telusur ternyata dia pas dia lagi dibanting gitu, dia ya lagi nonton film yang XXX dah. Mungkin dia iseng, dia nonton gitu dibanting bang. Sosok itu nggak suka berarti dia nggak suka begitu. Kayak gitu. Nah, gue juga ketemu nih sama sosok hitam ini. Gue lagi, tepatnya anak gue dulu nih. Gue kan sempet iseng dong karena gue ditongolin mulu begitu. Gue iseng, itu masih sore bang, jam 8 malam. Itu ada gue videonya, gue diketawain di situ tuh sama sosok hitam itu. Tahu begitu? Hah? Ada videonya. Gue sama anak gue lagi videoin anak gue nggak tahu itu. Pas gue kirim ke status WA gue, pada komen, ada suara ketawa apaan itu? Gue videoin anak gue. Namanya si Jami. Jam, kita lagi di mana nih Jam? Begitu. Anak gue lagi ngomong, lagi di basement 2 begitu. Ada suara itu gue nggak ngeh itu. Gue sama anak gue nggak ngeh. Itu di basement 2 tuh. Taunya dari orang lain yang lihat video. Di video status WA gue. Kita di mana Jam? Di basement 2 Jam. Ngapain Jam? Mau ke mobil. Mau ke mobil. Nah pas gue lagi jalan sama anak gue itu, gue kencing. Ada toilet di basement tuh, ada toilet. Gue lagi kencing, anak gue di depan. Anak gue di depan, tadinya anak gue orangnya ceria, segala macem, tau-tau diem, keringet dingin. Anak gue tanya, kenapa lu? Jangan bikin takut gue ah. Jangan bikin takut ayah. Ya ada sosok hitam gede di atas mobil duduk. Dia ngeliat nangkring begitu di mobil, melotot ngeliatin ke arah sini. Gue langsung, mana? Gue nggak ngeliat bang di situ bang. Ya dia kemari ya begitu. Wah gue merinding gue. Dia turunnya kemari gitu. Itu mobil bang. Jadinya tuh di mobil yang ditunjuk sama anak gue, katanya ada sosok hitam itu. Itu inian kap mesinnya penyok loh. Dia katanya turun lewat situ. Tup, penyok, brek, kayak diinjak. Kap mesinnya sampai penyok? Iya, krak. Gue langsung astagfirullahaladzim. Gue buru-buru lari ke mobil langsung sama anak gue. Mobil gue diorak. Kalau kata orang Betawi diorak ya, dia apa? Digoyang. Berasa itu gue di dalam. Tuk, mobil digituin. Tuh anakku dilihatin katanya, posisinya dia diri di depan mobil gituin. Serem, anakku sampai di dalam mobil jerit-jeritan nangis. Gue nggak lihat sosoknya, tapi anakku bilang, wah gue di situ panik bang, asli panik. Masih jam 8 habis isya itu. Udah tuh gue buru-buru naik, akhirnya mobil jalan nyala, gue jalan naik ke atas. Akhirnya malam itu harusnya gue nganterin mobil, gue enggak, besok aja dah. Gue keadaan itu malam itu ngambil mobil,
pengen jemput bos gua di bandara begitu. Akhirnya bos gua juga akhirnya bilang, oh lu nggak jadi malam ini terbangnya begitu, besok aja. Oh ya udah, bagus dah gua kata. Kebetulan di pesawatnya nggak jadi malam itu. Nggak jadi malam ini, besok jadinya begitu pagi. Udah jemput bandara pagi aja. Akhirnya mobil gue taruh di rumah gue lagi. Di rumah gue dah, gue kagak bawa pulang ke basement lagi. Udah dari situ, nah gue ketemu nih sama sosok yang hitam gede ini bang. Gue ketemu sama sosok hitam gede ini, gue tabrak bang. Dan itu nggak ada sosoknya, jelas banget gue tabrak. Itu kejadian awal tahun kemarin itu yang gue tabrak, bulan Januari. Jadi pas gue habis asar, gue turun dari basement 1, kan biasa gue kalau nurunin anak bos gue itu di lobi. Nah, semenjak kejadian itu yang gue bilang dia nggak berani lagi turun ngikut ke basement. Gue turunin di lobi, gue turun deh tuh. Dari gue bawa mobil, dari gue mata gue ngeliat pas gue turun ke basement 2 itu ada sosok hitam tinggi gede. Gue pikir mah orang. Tingginya ngelewatin mobil itu sampai hampir mau mentok sama langit-langit basement. Diri aja begitu. Gue pikir mah orang biasa aja. Gue belok lah. Gue belok, dia lari sosok itu ke mobil gue. Mobil gue berasa kayak nabrak orang. Buak! Truk kayak berasa ngelindes. Gue langsung, astagfirullahaladzim, gue nabrak orang nih. Gue begitu tuh langsung. Gue majuin dikit, gue turun, mesin gue nggak matiin, gue turun aja, gue longok, nggak ada itu namanya gue bekas nabrak orang, apa bercak darah atau apa. Ada suara ketawa gede banget. Gue merinding hampir. Dan suara gede banget. Nah itu sosok itu diri di belakang mobil gue begini. Motot, mata merah, motot, bercaling tuh tangannya tuh mobilnya dipegang begitu sama dia. Mobil gue kan mobil Baleno kan kecil ya, nggak terlalu gede kayak mobil Vario gitu. Begitu dia tuh, ketawa dia di situ. Anjir itu gue langsung, mobil gue tinggal itu, gue lari. Gue lari ke tempat ke security. Pak tolong pak, temenin saya gitu pak. Begitu. Kenapa bang? Temenin aja pak situ pak, saya bilang. Saya nggak bisa ini. Kenapa bang begitu? Saya ditongolin sama sosok hitam gede pak. Wah itu mah emang sering banget, saya dulu dibanting juga sama dia begitu. Ini security yang dibanting. Pak saya nggak berani pak, dia bilang kayak begitu. Sebenarnya nggak berani juga nganterin gue bang. Ya Allah pak tolongin pak, mobil saya belum mati, saya takut banget begitu. Akhirnya gue ada cleaning service. Dia mau arah ke basement, pak mau kemana pak? Saya mau ke basement pak, mau naruh alat begitu. Oh barang lah, ini kan di belakangnya ada mobil orang, iya mobil saya gitu. Makasih pak, gue buru-buru naik mobil, gue parkirin dah langsung, gue naik buru langsung. Parkir tetap di basement 2? Di basement 2 karena dia kan ada sistem unit bang. Oke, Nah, udah kalau ada slotnya. Ya. Kalau kita parkir di tempat lain itu kena pelanggaran dah begitu, nggak boleh. Jadi sempat gue bilang sama bos gue, gue panggilnya kakak sama dia ya, karena emang umurnya nggak beda jauh sama gue. Kak, mobil nggak bisa ditaruh di lobby di basement 1 jangan di basement 2, nggak bisa doi begitu. Udah dapetnya di sana begitu. Waduh, PR banget. Emang kenapa doi begitu? Banyak banget nggak gangguan pak kak di bawah itu. Ya itu makanya gue kalau malam males, gue bawa mobil turun ke bawah, gue minta tolong jemput lo. Nah ini ada cerita juga dari bos gue nih yang cewek. Yang dialamin sama si kakak ini. Ya yang cewek ini nih, yang tadi ngobrol sama gue. Gue minta mobil ditaruh di atas gitu.
Nah, gue panggil sebut aja namanya, ya samarin aja kali namanya ya. Kak Riri lah gue sebut. Nah Kak Riri ini saat itu dia lagi di unitnya. Dia lagi di unitnya di lantai 5. Dia ingat dia sendiri bang di unitnya, karena di saat itu hari Selasa, anak sama asistennya pembantunya ini lagi di sekolah. Gue pun di sekolah juga, karena kan emang gue fokus nganter anaknya. Dia lagi di kamar sendiri, dia dengar ada suara keran air kayak shower dibuka. Dia dengerin aja, dia panggil, mbak udah pulang mbak, begitu. Dia lihat nggak ada, tapi di dalam kamar itu ada shower nyala, terus ada kayak suara WC itu kayak orang habis dipakai, serok aja. Ada aktivitas. Mbak diketok pintu, enggak juga. Dia masuk kamar, dia nelpon si mbaknya, mbak udah pulang? Belum bu, saya masih di sekolahan, baru mau jalan pulang. Wah, langsung dia, siapa itu di kamar mandi begitu. Diintip lah dari kamar unitnya, diintip. Itu pintu kamar mandi kebuka bang, kebuka. Itu ada sosok cewek keluar. Hah? Sosok cewek keluar, merinding tuh, Allahu Akbar. Sosok cewek keluar, pas dia lagi gini, ngelongok nih ceweknya begini. Ngelongok begitu dengan muka. Wah, pingsan. Hari ini pingsan dia. Pingsan, masuk unit, gue ditelepon sama pembantunya. Bang, ibu pingsan begitu. Gue ke atas dong langsung. Ya gue ini dah, apa yang gue bisa, gue doain, gue bacain. Karena kata guru gue kan kalau air putih kita bacain asma Allah kan katanya dijadi air yang bagus gitu. Siramin ke mukanya, dia sadar. Cerita ada sama dia tuh begitu. Siang itu, jam 1 siang bang. Siang nih kejadiannya. Siang. Dan ditemuinya sama pembantu ini setelah pembantunya pulang dari sekolah. Iya, pembantunya pulang. Siang. Itu gue sampai di situ jam 2-an, hampir 1 jam berarti dia pingsan kan. Nah, kejadian lagi nih, siang lagi dialamin sama bos gue ini. Karena kan emang suaminya jarang pulang ya. Nah, begitu kan dia di situ betulnya bertiga doang di unit itu. Nah, itu kayak ada orang masak. Ada bau masak, ada bunyi masak, sering masak. Orang aktivitas masak. Pas dia lihat, itu ada sosoknya. Tapi sosoknya itu diri doang bang, diri arah ke kompor, diri aja begitu, bengong, cewek, siluetnya cewek. Tapi bunyi masak tapi kedengeran masak. Pas dia lihat ngelongok itu keadaan tuh cewek lagi nggak masak, tapi lagi diri aja bengong begitu. Tangannya nggak ada, jadi dia lihat nggak ada tangannya, kayak gimana sih, ketutupan baju gitu, diri begitu. Kepalanya muter. Kepalanya muter bang. Wah, udah langsung ngejer itu bang dia. Muter ke arah sih. Dari muter kepalanya ke belakang ke arah itu. Dia bos gue ngintip begitu. Dia lari turun langsung dari unitnya. Pembantunya si mbak juga pernah ditemuin juga nih sosok ini cewek yang masak tadi. Posisinya ini malam bang, dia lagi ngegosok nih. Kan ini dia di lantai 5 bang. Ya lu bayangin kalau di lantai 5 ini kaca, ada orang diri di luar kaca, ya jatuh dong. Ya kan, dia lagi ngegosok, ini lewat nih dari kaca, dia langsung,
apaan gitu, dia notice, apaan tuh, oh iya, oh perasaan doang lagi, dia gosok lagi, lewat lagi, dia udah perasaan udah nggak enak, dia mau buru-buru tutup hordengnya kan tutup yang begini nih, yang dua, pas dia mau tutup kayak gini mukanya nompok begini, mukanya nompok di kaca, berdarah muka, sosok cewek itu, ambil dia ketawa, mulutnya lebar nih, wah pembantunya teriak langsung itu. Itu kejadian belum lama ini. Sekarang bos gue udah nggak di situ, semenjak jadi-jadian ini bos gue pindah akhirnya. Sampai pindah begitu. Nah terakhir ini gue ada supir. Jadi ada supir. Nah, semenjak gue lewat lift itu lama ya, kalau bilang nunggu lift ada 2 doang akses lift itu. Tapi lift ini lama turunnya. Gue sering lewat namanya tangga exit jadinya. Jadi selangnya itu nggak lama. Ini orang habis masuk ke exit, turun, nggak lama gua. Nah, nggak lama gua. Gua lagi jalan, dia jalan, gua tahu tuh di bawah dia udah gerobak-gerubuk, takutan lari. Teriak nih ada orang. Gua langsung lari dong bro, kenapa nih? Gua kenapa bang? Gua kata dia diem aja, dia ketakutan dia tuh. Ada orang. Kenapa bang? Ngeliat apa lu? Gua kata. Oh bang, gua ngeliat sosok kuntilanak bang di basement, arah tangga mau ke basement 3. Oh gitu. Basement 3 lagi ya? Iya, arah mau basement 3. Gua kata siapa bang begitu, ada cewek duduk begini. Di tangga? Di tangga, jadi kan ini arah turun basement 2. Pas turun basement 2 tangga ini pintu basement 2 nih keluar. Belok ke sini basement 3 nih. Turun dulu 1 baru ke basement 3-nya. Nah ini di pojokan sini itu cewek duduk madep ke bawah begini. Cewek duduk nangis. Dia pikir apa cewek penghuni atau apa. Dipanggil non kenapa kak begitu. Pas di gituin tuh cewek nengok. Dengan muka hancur, gigi nyerangang, tawa cengengesan. Gue dengar suara ketawa cekikikan itu di bawah, gue dengar. Gue keadaan itu masih baru turun ke basement 1. Lo belum nyamperin orang ini ya? Jadi orang selangnya nggak jauh sama gue. Gue dengar ada suara cekikikan di bawah. Terus suara pintu, dia teriak, buar gituin pintu. Gue baru lari dari situ tuh ke bawah. Gue lihat nggak ada apa-apa. Begitu. Tapi dia bilang begitu. Itu jam 5:30 pagi. 5:30 pagi? 5:30 pagi. Masih pagi? Masih pagi. 5:30 pagi itu. Jadinya kita baru pada mau aktivitas nih, ngambil mobil, naik ke atas kan begitu. 5:30 pagi itu. Nah di situ dia tuh yang bikin akhirnya tuh ya gue juga akhirnya bos gue keluar dari situ. Gak kuat ya? Gak kuat dengan keadaan seperti itu. Nah terakhir kali gue ditongolin itu semenjak sebelum gue akhirnya bos gue pindah, gue kontrak gue juga udah selesai begitu. Gue di situ cuma 6 bulan gue. Cuma 6 bulan cuma kerja 6 bulan gue kerja. Karena kan bos gue akhirnya pindah ke Bali nih bang. Oh. Iya, nggak kuat ya di situ dia. Gue berasa banget itu. Gue kayak ngegendong cewek. Nah itu yang ngeliat security sampai kabur. Jadi gue lagi jalan, abis gue turun sekitar asar,
sini gue berat banget nih. Gue kayak bawa ransel berat gimana sih? Berat banget. Tapi gue nggak notice ada apa-apa di belakang. Gue naiklah ke tangga. Gue naik ke tangga. Security pas-pasan sama gue. Terus security langsung teriak, bang, astagfirullahaladzim gitu. Gue kaget dong. Mbak, kenapa ya gue gitu? Kabur dia. Gue langsung ke atas, gue temuin. Pas sampai di atas alhamdulillah enteng badan gue temuin. Dia lihat katanya. Gue gendong sosok kuntilanak yang di basement itu. Ada di badan lu? Badan gue sini gue sampai biru nih. Lagi itu biru sini gue, kiri kanan. Dan security tuh ngelihat jelas kalau lu lagi ngegendong? Gue lagi ngegendong. Begitu, tapi gue enggak, cuma gue ngerasanya emang berat banget gitu. Kayak gue bawa tas gunung tapi isinya penuh banget. Tuh berat banget, sini gue sampai biru nih kayak itu. Nah satu ketika sebelum gue mau inian bang, mau selesai. Jadi 2 hari lagi gue mau udahan kerja. Karena bos gue juga mau ini. Gue ini dong penasaran sama basement 3. Yang kembali lagi yang tadi gue ceritain security di basement 3 itu sebelum gue keluar nih resign begitu. Nah, gue penasaran nih kok lift di sini ada tulisan B3 tapi di sininya diblokir, nggak boleh turun. Sampai gue mau ke jalur basement 3 pun kagak bisa dilewatin. Gue iseng. Nah, gue pengen tahu, basement 3 ini kok arah tangga exit itu ke bawah itu gelap. Terangnya itu cuma sampai basement 2. Nah, di bawah itu gue intip kayak ada kayak setan kaki, welcome itu tuh. Aku dipakein begituan, gue kata gitu. Gue turun dah, gue iseng. Itu keadaan itu ya sore asar. Gue turun, gue iseng. Sampai di bawah kan tangga 1 nggak apa-apa. Tangga kedua tuh mau kedua itu kayak ada macem kayak sajen apa ya? Kayak ada dupa gitu. Di tangganya? Di tangga. Di situ emang baunya udah nggak enak ya. Terus pas ke basement 3-nya itu kayak air rembes. Banjir. Kayak banjir gitu, air rembes. Air rembes. Apa banjir nih bang? Kayak segini lah di atas mata kaki. Banjir dong? Iya, banjir di atas mata kaki. Gue dengar ada suara anak kecil pada main, kayak main air, ketawa-ketawa gitu. Di dalam basement? Iya, gue belum buka pintu basement 3, belum. Gue buka lah pintu basement 3. Gue mau tahu gitu. Karena emang katanya alasannya emang banjir doang gitu. Gue buka, gue kesana, tuh sosok anak kecil 3 biji yang gue lihat. Itu tuh yang palanya rusak itu lagi main tawa-tawa. Gue dipanggil, gue digini-giniin. Gue gitu-gituin. Terus gue ngeliat ada sosok itu badannya itu setengah badannya itu manusia. Kayak pakai mahkota gitu, badannya ular panjang banget, gede banget bang. Wow gitu gue langsung kayak mau dikejar begitu. Gue buru-buru tutup, gue naik ke atas. Astagfirullahaladzim, gue kata Allahu Akbar, apaan itu? Itu bener-bener Allahu Akbar. Gue ya semangat, gue lari ketemu ada security kayak dandru dah. Bang dari mana bang? Dia bilang nggak boleh bang kesana, dilarang begitu. Jangan bikin nanti jadi ada apa-apa bang di sini begitu ya. Karena nggak ada yang emang dilarang ke basement 3 begitu. Bener-bener nggak boleh ke basement 3. Nggak boleh gitu ya? Begitu. Berarti ada something selain banjir harusnya ya kalau emang bener-bener dilarang sampai basement 3 ya. Mungkin sih karena emang nggak tahu juga sih. Emang gue dengar sih ini apartemennya ini dulu sebelum itu ya bekas kuburan juga. Karena emang sebelah belakang apartemennya itu masih ada kuburan, masih aktif, jadinya
dia dibangun mungkin jadi ini. Nah itu yang ya mungkin salah satunya itu penangkalnya itu ya kayak sajennya itu mungkin. Berarti ada yang naro ya, ada yang naro begitu. Ada yang emang rutin naro ini ya di situ. Benar. Dan kalau logikanya berarti basement 2 dan ya basement ini udah berbarengan sama kuburan ya. Udah harusnya. Soalnya di bawah tanah ya. Iya di bawah tanah, dari basement 1 pun kalau sebetulnya itu udah sejajar sama kuburan. Iya, ini lebih dalam lagi mungkin dari kuburan. Di situ. Makanya itu luar biasa sih itu dari sosok hitam itu, dari kuntilanak gitu. Dan ini 6 bulan ya Bang? 6 bulan kerja di sana iya, ya? Gue kejadian itu awalnya 3 bulan awal gue kerja itu nggak ada apa-apa Bang. Oh awalnya nggak masalah? Nggak ada apa-apa gue. Pas gue ke sinian sering dapat malam mungkin. Gue juga orangnya suka kalau malam sih gue suka selebor juga sih kalau Betawi. Gue kalau udah kebelet kencing gue kagak tahan, gue buka pintu gue udah main lepasin aja di situ. Gak pakai gue ke toilet, namanya kita udah gak ketahanan di mobil. Mungkin salah satunya dari itu juga sih mungkin, jadi dia nongolin sosoknya dari ini. 3 bulan pertama itu lo emang jarang dapet tugas malam, itu jarang tuh? Jarang, nggak pernah. Oh. Setelah 3 bulan baru minta tolong buat jemput malam gitu. Dan ya. Dan bos gue juga di situ baru. Tinggal di situ baru berapa? Dia baru baru 9 bulan, belum setahun. Oh, 3 bulan dia tinggal di situ. Bang Edoy kerja sama dia. Oh. Iya, belum lama juga di situ. Tadinya dia di salah satu apartemen di gak jauh dari tempat gua di daerah Kebayoran tadinya dia. Oh, tapi masih sama-sama Jakarta lah ya. Jakarta. Pindah dah ke sama-sama masih di Jakarta Selatan juga, cuman lebih ke kota, padahal di tengah kota itu keadaannya dia. Banget tengah kota banget tengah ya kalau daerahnya banget, ya. Iya. Nah di situ dah tuh, mulai dari situ mungkin apartemennya angker juga atau gimana. Kalau dari cerita yang lainnya sih, penghuni lain sih ya karena emang gua nggak dekat nggak apa, jadi nggak ada cerita dari penghuni lain. Iya. Ya dari bos gua aja itu ya kejadian dia ini. Ternyata juga dia kejadian sering ditongolin sama sosok ini ya apa namanya yang hitam. Bos gua pernah, makanya dia nggak pernah mau turun lagi ke basement karena yang hitam itu tadi, yang sosok hitam itu. Kalau kata ya orang yang lama di situ, sosok hitam ini ya penunggu ininya dah, penunggu kuatnya di sana. Penunggu yang paling kuatnya dia itu yang megang wilayah situ begitu. Dan soalnya ini yang ngalamin bukan cuma Bang Edo ini ya. Dari banyak saksi dan banyak orang yang mengalami di situ. Dan security itu yang 2 itu Bang 1 bulan doang bertahan Bang. 1 bulan doang dia sanggup kerja di sana. Yes, dia 1 bulan doang. Ini berarti yang dibanting dan yang melihat temennya dibanting. 2 orang security ini. Yang dibanting sama yang ditarik sama anak kecil. Oh, sama yang ditarik sama anak ke basement 3 tuh sampai kecebur dia. Gua nggak bisa sebutin namanya begitu. Nah, jadi kan security lobby sama security basement ini beda iniannya. Nah, makanya gue sempat bertanya-tanya kok security cuman di basement 1 aja nggak pernah mau turun ke bawah begitu. Ternyata ya begitulah, mereka lebih baik. Wah, gue takut dari situ. Soalnya emang kalau dibilang apartemennya ya dibilang tua sih nggak begitu tua juga ya Bang. Iya. Tapi emang ya asli sih. Itu apartemen bawah kalau ya namanya basement sih kan. Sebanyak itu gangguannya ya. Gangguannya tuh di basement itu luar biasa ya. Dan security ini jaganya di basement 1 tapi dia wajib tugas ke basement 2. Yes, dan dia tetap harus ngontrol ke bawah. Harus ngontrol ke bawah. Posnya di basement 1. Posnya di basement 1. Nah, yang dibanting ini adanya di basement 1. Basement 1. Di posnya dia. Posnya ini, kalau yang ini yang ditarik ini dia ngelongok juga nih, penasaran deh nih sama basement 3 kok nggak boleh kontrol juga security. Dan begitu. Dia orang baru juga ya. Orang baru juga. Ternyata dia nemuin kejadian seperti itu.
pertama kali dia penasaran dan nggak mau lagi jadinya ya nggak karena mau lagi kejadian di itu ya. situ. Dia cuman kuat 1 bulan doang, kata dia mah awal mula ya kalau cuma sekedar sekelebatan ketawa gua kuat aja bang begitu. Lah ini udah ke fisik jadinya. Dan sebulan pun ya kayak nungguin yang penting gaji gue turun bulan ini udah selesai deh gitu aja ya. Nah itu dia akhirnya dicabut di situ. Itu gue dapat ini ketemu ya dari pembantunya bos gua ini. Yang benar iya, kalau nggak ini ntar dah kalau ini mau tahu bang biar diceritain sama dia. Semuanya itu kena ya dari yang punya unit si Kak Riri tadi, pembantunya, security yang ada di sana, sampai supir lain pun. Supir lain. Iya, supir lain mungkin banyak kali ya pengalaman supir yang lain yang mungkin nggak belum nyampe ceritanya aja ke gua. Tapi kalau dari supir yang kemarin ketemu sama gua itu asli dia sampai dia ketakutan parah sih itu bang. Dari sosok kuntilanak ini nih yang benar-benar rusuh banget sih dibilang. Jahil banget kuntilanak ini. Soalnya sampai nongolin diri dan sampai ditegur sama orang ya. Yang di tangga tadi itu sosok yang sama tuh ya. Sosok yang sama itu. Soalnya sama-sama nengok, semuanya nengok ya ke orang ya. Iya, nah sampai di unit bos gue pun yang diceritain sosok kuntilanak dengan posturnya ya nggak terlalu besar begini, baju putih begitu, rambut panjang sampai ke pantat, rambutnya panjangnya kata bos gue. Begitu, dan gue juga pertama kali datang diketawain sama dia. Begitu sampai gue diintip wah itu kalau udah posisi kita udah di basement nungguin lift itu itu suara ketawa cekikikan itu bisa tiap hari mungkin bang kalau kita nungguin lift di situ. Kalau nungguin lift ini kan biasanya suasananya hening ya. Hening cuman ngeliatin angka lift biasanya gitu ya, nggak ada suara apa-apa. Dan itu sering banget gangguan suara-suara dari kuntilanak atau yang lainnya. Suara kuntilanak. Dan itu ada bule aja pernah gue lupa tuh, ada bule jadi sama-sama gue lagi nungguin nih lift nih berduaan sama bule ini sama anaknya. Oke. Anaknya gue sendiri, jadi posisi bertiga, anaknya tuh usia berapa tahun ya, usia 5 atau 6 tahun gitu. Itu suara kedengeran, dia denger juga sampai dia lihat-lihatan sampai itu lift mau dia ditekan cepet-cepet itu. Suara cekikikan, wah jelas banget itu suara. Lu sama dia lihat-lihatan? Iya, gue lihat-lihatan sama dia. Gue kata ya mungkin ya gue bahasanya nggak ngerti juga kan ya. Atau apa, pokoknya dia lip buru-buru sama dia ditekan-tekan begitu. Berarti bukan cuma lo doang yang dengar, bukan cuma dia doang yang dengar. Sama-sama denger nih. Sama-sama dengar. Begitu, dan kejadian itu adanya cuma di basement 2, basement 3, basement 1 itu pernah. Karena basement 1 itu ini ya posisi kayak ruangan security ya. Jadinya pas kita turun dari lift basement 1 keluar itu ruangan security gede. Gitu, mungkin di situ rame. Basement 2 ini lembab, nggak ada aktivitas segala apapun. Ya di situ mungkin lebih sering gangguan dari sosok kuntilanak ini. Gue nggak tahu sosoknya sama atau apa beda. Ya pokoknya yang sering kita ini kuntilanak ini. Dan tadi yang pembantu di unit bos lo juga bang itu di lantai 5 itu di luar jendela tuh. Luar jendela. Nggak ada balkon. Nggak ada balkon, nggak ada apa. Jadi tuh kaca langsung. Ya, lantai 5 bawah ya. Bayangin kalau ada orang di situ lu jatuh, ya kan? Dan ini sosok ini lewat-lewatan di situ. Lewat pas dia buat tutup hordeng. Dasmu. Itu dia langsung teriak di situ. Dia sebenarnya juga minta mau resign tadinya, ternyata bos gua juga digangguin juga. Akhirnya bos gua pun ikut pindah dari situ. Jadi sama-sama serentak. Pembantunya nggak kuat, bos lo juga nggak kuat. Iya. Pindah semua akhirnya. Begitu. Luar biasa, gue nggak tahu kalau di unit yang lain apa sama juga, gue nggak tahu karena kan namanya apartemen kan lulu gua. Iya benar. Unit ya masih unitnya udah masing-masing lah. Masing-masing. Ibaratnya nggak bertetangga lah ya kalau ini ya.
Yang paling sering bertetangga malah orang yang kerja bukan pemilik unit ya. Iya betul kan. Mungkin orang yang kerja di unit ini sama orang kerja unit sebelah itu mungkin masih bisa kenal ya. Cuman kalau pemilik unit dia pasti nggak kenal biasa Nggak apartemennya. kenal, itu dia. Dan ini kejadian 2 bulan yang lalu ya, lo baru resign di sana ya. Baru resign gue 2 bulan yang lalu sih. Tapi itu nggak ada gangguan yang apapun ngikut ke rumah atau gimana, itu nggak ada tuh Bang ya? Kalau ngikut ke rumah, Yang dari apartemen ini nih? ini pas gue bawa anak gue Bang. Oh ya, kejadian yang tadi. Iya, Dan anak itu gua ada sampai videonya sakit. ya? Ada videonya, sampai anak gue sakit. Oh kejadian itu anak lo sakit? Sakit Bang, anak gue sakit. Soalnya seganggu itu ya, anak lo sehisteris itu ya? Sehisteris itu. Itu anak gue kan yang nomor 3 ini kan orangnya rada sensitif juga begitu. Jadi dia ngelihat bener-bener histeris sampai di rumah aja tuh dia ketakutan terus menggigil, dia bilang sosok hitam itu ngikutin terus. Oh, sampai ke rumah? Sampai ke rumah sosok hitam itu. Dan walaupun lo nggak ngelihat, yang kata anak lo ada di atas mobil, turun ke kapnya itu lo ngelihat kapnya itu Kapnya ngedekok itu ya? iya, bagian mesin depan gimana sih kalau diinjak orang kan pasti kan penyok loh, truk aja. Itu penyok. Dan lo ngelihat itunya lagi penyok? Iya, brak begitu penyok. Wah kaget dong, buset. Kayak orang gimana sih loncat dari atas mobil itu penyok. Walaupun lo nggak ngelihat tapi ada kejadian itu Penyok kayak gitu kan, wah saya. Dan anak lo ngelihat, jadi Anak gue lihat posisinya dia loncat katanya, dan gue nggak ngelihat sosoknya, tapi gue ngelihat sosok kap mobilnya itu penyok. ya. Dan gue langsung buru-buru lari itu Dan nggak bisa ngebantah tuh ya? nggak bisa ngebantah. Nah mobil gue pun digoyang. Nah sekarang ya, mobil digoyang, nggak ada orang di kelilingan gue. Tapi anak gue bilang yang ngegoyang sosok hitam itu yang makin gue panik itu di situ. Udah pasti panik tuh ya Panik kejadian gue kayak gitu itu ya. masih sore jam 8. 8 malam itu. Emang hawanya tuh masuk ke basement 2 itu gimana ya Bang ya? Hening. Terus baunya beda, lembabnya beda. Itu setiap kita masuk ke situ bawaannya kayak kita diperhatiin banyak mata gitu, banyak. Bener. Setiap gue masuk itu kayak banyak banget yang merhatiin gitu. Gue di basement itu nggak berani lama-lama lebih dari 5 menit Bang. Gue masuk, biasanya kan kalau supir-supir lain manasin mobil dulu kan. Dan di situ gue nggak pernah ngelihat ada orang tuh manasin mobil. Jadi masuk, tutup pintu, mobil jalan langsung. Oh, rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Manasinnya ya udah di atas Di aja. atas. Nggak ada yang berani lama-lama di itu. Tapi kalau dari segi penerangan basement 2 ini Terang. oh terang ya. Lampunya Lampunya basement biasa lah. lampu basement biasa begitu. Tapi emang ada beberapa sudut basement itu yang lampunya rada redup begitu. Oh, ini pasti turun ke situ hawanya udah nggak enak aja ya. Hawanya tuh udah nggak enak. Ada yang merhatiin atau apa? Ada yang merhatiin, ada itu kita bawaannya udah wah nggak asik banget dah di sini begitu. Dan alhamdulillah sekarang juga udah nggak di sana ya. Alhamdulillahnya gue udah nggak di sana sih. Udahlah gue juga ogah sana lagi. Dan ya ini jadinya kayak ya keinget terus sama lu ya. Keinget terus semua sama kejadian-kejadian yang ada di sini ya. Itu semua dari ceritanya bos gua dari sampai pindah bos gua. Iya, nggak kuat karena kejadian itu semua ya. Iya. Bang, makasih ya lo udah mau ceritain pengalaman yang satu ini di Narasi Misteri. Ada Instagram atau apa nggak Bang yang mungkin bisa lo share atau gimana? Boleh. Apa tuh? Instagram gua di eddo_uy_. Nah, nanti gue juga masukin di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang dialamin sama Bang Edoy ini, dan apa mungkin ada juga yang kalaupun tahu lokasinya nggak usah disebutin pastinya, biar kedepannya juga tetap aman ya. Bener. Cuman mungkin kalau ada yang tahu nggak usah disebutin, tapi mungkin bisa tulis pengalamannya aja lah, kalau kayak gitu nggak masalah. Biar kedepannya juga terus aman gitu ya Bang. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya Bang udah mau cerita pengalamannya Narasi Misteri. Oke siap Bang, sama-sama. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi kayak Bang Edo ini, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, dan yang belum subscribe
Ayo coba di subscribe biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman di luar nalar dari orang-orang di luar sana. Ya udah kalau gitu gua Randi Mulya pamit, mewakili Bang Edoy pamit. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,